Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan bahas mengenai pecahan, spesifikasinya tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan terlebih dahulu. Berikut ada beberapa soal yang nanti akan kita pecahkan untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk video kali ini. Di sini kita punya contoh ada 2 bar, anggap saja kayak coklat bar ya. Kita bagi misalnya ini jadi 6 bagian setiap coklatnya. Terus kita punya misalnya soal pertama di sini kita punya soal 3/6. Nah, untuk penggambaran dari 3/6 itu kira-kira seperti ini. Jadi ada 3 bagian yang kita fokuskan untuk kita hitung per 6 bagian total. Jadi ini kan sebenarnya ada total 6 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang kita fokuskan hanya di 3 yang Miss Arsir. Nah, selanjutnya misalnya kita tambah dengan 2/6. 1, 2. Nah, bagian coklat bawah ini 2/6. Jadi kita fokuskan kedua yang kita arsir dari total 6 coklat yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau dari total 6 potongan yang ada. Nah misalnya kalau kita punya soal seperti ini, 3/6 ditambah 2/6. Nah ini bisa langsung kita hitung. Kenapa? Karena yang poin inti di penjumlahan dan pengurangan pecahan itu adalah bagian bawahnya harus sama. Karena kalau tidak sama nanti dia tidak bisa langsung kita hitung bagian atasnya. Nah kita coba langsung hitung ya. Di sini berarti ini 3 tambah 2 itu iya 5/6-nya sama aja. Jadi sama aja kayak kita pindah si 2/6 ini ke bagian yang atas ini. Jadi kita punya 2/6 di sini. Jadi in total kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 5/6 bagian total. Itu dia untuk 3/6 ditambah 2/6. Kunci intinya diingat lagi, bagian bawah sini penyebutnya harus sama dulu angkanya. Kalau beda yang atasnya nggak bisa kita tambah. Oke? Ataupun kita kurang. Itu konsep untuk pengurangan. Kita coba contoh soal lainnya ya. Nah, misalnya sekarang Miss punya 5/16 ditambah 7/16. Nah, ini bagian bawahnya sudah sama, berarti bisa kita langsung tambahkan. 5 tambah 7 itu 12/16. Gampang kan? Soal lainnya. Sekarang kita coba untuk pengurangan ya, sebelum kita masuk ke yang bagian bawahnya berbeda. Misalnya kita punya 7/8 dikurang 5/8. Nah, 7/8 dikurang 5/8, karena bawahnya sudah sama, kita bisa langsung hitung. 7 dikurang 5 itu adalah 2. Begitu saja. Kita lanjutkan. Satu lagi untuk soal pengurangan ya. Misalnya kita punya 8/10 dikurang 6/10. Nah, karena bagian bawahnya juga sudah sama, kita bisa langsung hitung dia jadi 2/10. Nah, bila teman-teman amati, 2 dan 10 itu kan bisa dibagi dengan angka yang sama ya. Ini kita masuk sedikit ke penyederhanaan. 2 bisa dibagi 2, 10 juga bisa dibagi 2. Nah, 2 dibagi 2 itu adalah ya 1, 10 dibagi 2 itu 5. Ini sedikit bentuk penyederhanaan dari jawaban yang kita dapat. Kita bisa bagi dengan angka yang sama, oke? Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya itu berbeda? Jadi misalnya bagian bawahnya itu berbeda. 1/6 ditambah 1/2. Sedikit Miss gambarkan, misalnya kita punya di sini. Kembali ke coklat bar lagi ya. Oke. Kita anggap di sini yang 1/6 berarti kita bagi dulu jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6. Dan ini hanya 1/2.
Oke, kira-kira seperti ini. Jadi kita punya 1 dari 6 bagian dan kita juga punya 1 dari 2 bagian. Jadi ini dia 1/6 dan ini dia 1/2. Nah ini tidak bisa langsung kita tambahkan karena bentuknya berbeda atau bagian bawahnya berbeda. Tidak seperti yang tadi kita langsung bisa naikkan 2/6-nya ya di soal paling awal. Nah ini harus gimana? Ini harus kita ubah dulu bagian bawahnya. Kita ubah ya. Nih kita cek 6 dan 2. Mereka bisa bertemu. 6 dan 2 itu bisa bertemu di 12 kalau kita kalikan ya. 6 kali 2, 12. Atau 2 juga bisa kita ubah jadi 6 dengan dikali 3. Ya kan? 2 kali 3, 6. Jadi boleh pilih. Boleh di 12 kalau besar. Tapi terlalu besar ya. Kita juga bisa pilih yang lebih sederhana yaitu di 6. Jadi bisa makan aja semuanya di 6. Nah kita punya nih. Sekarang 6 jadi ke 6 kan sama aja ya, dikali 1. Berarti yang atasnya juga dikali 1. Kita tulis 1 di sini. 1 kali 1, 1. Lalu kita punya yang sekarang ini. 2 menjadi 6 itu dikali 3. Atasnya juga kita kali 3. Jadi 1 kali 3 adalah 3. Iya, berarti kita tinggal hitung di sini. Dia 3 tambah 1, 4/6. Kalau bawahnya udah sama, bagian atas sudah bisa kita hitung. Atau kita bisa juga ilustrasikan. Jadi si setengah ini kita bagi jadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kira-kira setengah ini kalau kita bagi 6 dia sama aja kayak 3/6 ya. Seperti yang di atas. Jadi bisa kita tambahkan nih 3 tambah 1. Oke? Nah, bentuk selanjutnya kita punya misalnya 3/7 ditambah 2/5. Nah, 7 sama 5 beda lagi nih, Miss. Aduh, nggak bisa dihitung lagi nih berarti kalau penjumlahan. Nah, sekarang kita cek dulu. Bawahnya mau kita ubah jadi angka berapa gitu ya. Kita cek 7 dan 5. Ini boleh pakai FVB ya kalau teman-teman mau hitung FVB. Kalau kita kalikan 7 kali 5 itu 35. Ada nggak angka-angka lain yang 14 nggak bisa, 10 nggak bisa ya, hanya di 35. Atau bisa juga dicek langsung FVB-nya ya. Jadi kita ubah langsung ke 35 dan 35. Jadi kita hitung di sini 7 untuk jadi 35 adalah dikali 5. 3-nya juga kita kali 5. Lalu 5 untuk jadi 35, 5 harus dikali 7, ini juga kita kali 7. Jadi kita punya 3 kali 5, 15, 2 kali 7, 14. Dan tinggal kita tambahkan, 15 tambah 14 adalah 29/35. Oke? Soal selanjutnya. Kita punya sekarang kita coba yang pengurangan ya. Kita punya 2/3 dikurang 1/4. Nah ini udah beda lagi nih. 3 sama 4 itu ketemu di berapa ya? Di 9 gak bisa, di 8 gak bisa. Boleh langsung kita kali silang. 3 kali 4 itu adalah 12 kan ya. Kita hitung di 12. Nah ini berarti kalau jadi 12, 3 jadi 12 itu dikali 4. 2-nya juga kita kali 4. Dan 4 untuk jadi 12 dikali 3, atasnya juga kita kali 3. Nah, sekarang kita hitung. 2 kali 4 itu 8, 1 kali 3 itu 3. Jadi 8 dikurang 3 itu adalah 5/12. Oke? Gampang ya? Nah, sekarang coba kita hitung satu contoh lagi untuk pengurangan. Kita punya misalnya 4/5 dikurang 3/10. Nah, kita cek dulu nih untuk untuk bagian bawahnya. 5 dan 10 itu bisa ketemu di 5 kali 10, 50 ya. Tapi kita cek nih, 5 sama 10. 5 bisa jadi angka 10 kan? 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, berarti bisa ketemu di 10 ya. Jadi kita selalu coba untuk cari angka yang paling rendah. Daripada bawahnya per 50, mending kita ambil yang lebih sederhana yaitu per 10. Jadi kita ubah aja per 10 min per 10. Nah, untuk bagian 10 yang ini, karena bagian bawahnya tidak berubah, bagian atasnya pun tidak berubah ya. Jadi kita langsung tulis 3. Lalu, untuk 5 ini, 5 perlu dikali berapa untuk jadi 10? Ya,
kali 2, atasnya juga kita kali 2. 4 kali 2 tuh berapa? 4 kali 2 8. Jadi kita punya 8 dikurangi 3 itu 5/10. Oke, atau bisa juga ini kita sederhanakan. 5 bisa dibagi 2. Oh no, maksudnya 5 bisa dibagi 5. 10 bisa dibagi 5. Jadi kita bisa punya jawabannya 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Ini dia bentuk sederhananya. Oke? Nah, itu dia sedikit untuk penjumlahan dan pengurangan di pecahan. Jadi diingat-ingat lagi, atasnya baru bisa dihitung kalau penyebutnya atau bagian bawahnya sudah sama. Oke? Terima kasih. Silakan like, comment, and subscribe. Terus kalau misalnya ada topik yang mau ditanyakan atau pertanyaan yang mau ditanyakan, boleh juga ditulis di kolom komen. Nanti bisa Miss bikinkan 1 atau 2 video tentang itu. Thank you.